ingat beliau Pak, saya diajak oleh Habib Zain Ahmad Al-Kaf, Allahumma yarham, untuk menemui Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta. Saya diajak oleh beliau, Ustaz Andri, ayo kita ke Ketua MUI. Alhamdulillah, lahirlah buku ini Pak, lahirlah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, Syiah bukan Islam. Ini bahkan alhamdulillah lembaga kami Aliansi Nasional Anti Syiah, dulu saya undang di Masjid Manarul Islam Sawu Jajar, mengeluarkan buku Bahaya Syiah terhadap Akidah dan NKRI, dan alhamdulillah sudah dibaca oleh Badan Intelijen Negara dan dibaca oleh Presiden kita. Makanya jangan kaget di grup-grup WA, loh kenapa ketika Ali Khomeini mati Presiden Prabowo tidak mengucapkan bela sungkawa? Karena Presiden Prabowo sudah baca ini Pak, ini dari kita. Kenapa? Syekh Muhammad Khatib Arimi, ulama-ulama Timur Tengah mengeluarkan fatwa Syiah senjata baru Amerika untuk melemahkan dunia Islam. Apa yang terjadi? Sebelum tahun 2018 memfasilitasi 3.000 pemuda Syiah Iran dan Afghanistan, 250 ditaruh di Balikpapan, 2.750 pemuda Syiah Iran Afghanistan ditaruh di Makassar. Alhamdulillah qadarullah, saya diundang Pertamina Balikpapan, Masjid Istiqomah, 10 hari safari dakwah. Alhamdulillah di tengah-tengah safari dakwah yang saya lakukan itu, alhamdulillah saya minta tolong panitia untuk mengantarkan tempat penampungan 250 pemuda Syiah Iran yang difasilitasi oleh CIA Amerika. Alhamdulillah saya datang ketemu dengan penanggung jawabnya. Pak, siapa yang bangun gedung semewah ini? Amerika Ustaz. Siapa yang mensupport konsumsinya? Australia Ustaz. Akhirnya saya tidak meneruskan pertanyaan, saya cari rumah penanggung jawabnya. Alhamdulillah ketemu. Pak, kira-kira kalau saya tanya di sana itu banyak alat penyadap. Akhirnya saya tanya, Pak, kira-kira endingnya apa? Ustadz, Amerika akan memaksa Indonesia untuk menerima 3.000 pemuda Syiah Iran dan Afghanistan. Tujuannya apa? Tahun 2018 akan terjadi revolusi Syiah di Indonesia, termasuk dipimpin oleh Jalaluddin Rahmat sama Umar Sahab, termasuk Ali Mahdi Jember, Haidar Bakir Mizan, semuanya. Alhamdulillah, wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Iran chaos. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana pandangan para imam Ahlus Sunnah terhadap Syiah Rafidhah yang mencaci maki sahabat dan ummahatul mukminin Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha? Contoh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitabnya As-Sunnah lil Khalal nomor 785, jika seorang penganut paham Jahmiyah atau Qadariyah atau penyuruh ajaran Syiah Rafidhah, maka tidak usah disolati jenazahnya dan tidak perlu diberi salam. Ini fatwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi orang Syiah itu tidak perlu disolati jenazahnya, tidak perlu diberi salam. Ini fatwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Khulaf Al-Ibad halaman 125, aku tidak peduli apakah aku sholat di belakang penganut Jahmiyah, Syiah, Rafidhah, atau aku sholat di belakang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak perlu diberi salam, tidak boleh menikah dengan mereka, persaksian mereka tertolak, dan sembelihan mereka tidak boleh dimakan oleh umat Islam Ahlus Sunnah. Itu fatwa Imam Bukhari. Bahkan fatwa Imam Ibnu Hazm ini yang dijadikan pijakan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Apa?
Adapun perkataan orang-orang tentang pengakuan Syiah Rafidah yang melakukan tahrif terhadap Al-Quran, merubah-rubah Al-Quran, maka sesungguhnya Rafidah bukan termasuk kaum muslimin. Imam Ibnu Hajam menegaskan Syiah bukan Islam. Itu yang dijadikan pijakan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Akhirnya lahirlah peraturan gubernur Jawa Timur. Karena apa? Orang-orang Syiah di Jawa Timur itu jumlahnya terbesar se-Asia Tenggara. Pusat pendanaan Syiah Jawa Timur Malang. Mana itu, Pak? Lembaga pendidikan, ada real estate Pandanwangi, itu perpunyaan orang Syiah. Lembaga pendidikan Al-Kautsar, TK, SD, SMP, SMA yang ada di Araya itu milik Syiah. Toko mebel Melati sebelah timurnya Bayakub, ya, itu milik Syiah. Donatur Syiah terbesar seluruh Jawa Timur itu Malang. Dan punya cabang lagi mebel Melati di Jalan Lejen Sutoyo. Bahkan sampai yang mendanai pertemuan 300 yayasan Syiah se-Jawa Timur itu orang Malang, Syiah Malang. Bahkan tokoh yang paling militan, tokoh Syiah paling militan di Malang itu Letnan Kolonel Angkatan Laut Khairon Yusuf. Itu rumahnya sebelah timurnya sebelum flyover Blimbing. Ke timur itu ada gang. Di sana ada lembaga pendidikan Al-Azhar, itu milik Letnan Kolonel Angkatan Laut Khairon Yusuf. Nah, 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan mantan rektor UIN Malang, Gajayana itu ya, ya. Profesor Imam Suprayogo. Alhamdulillah saya ketemu Prof Imam itu dulu jadi dosen saya ngajar sosiologi Islam. Di mana Ustaz? Mana Ustaz Andri? Pada saat Prof ngajar di Pasca Sarjana, saya jadi mahasiswanya Profesor Imam Suprayogo. Nah, Profesor Imam Suprayogo ini diundang oleh pemerintah Iran untuk datang ke Iran. Cukup lama. Beliau diundang ke Qom, di pusat keagamaan Syiah Iran, di Qom, di Mashhad, dan di beberapa tempat. Akhirnya Profesor Imam Suprayogo, alhamdulillah saya sudah paham betul akidah Syiah. Bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah ngundang Ketua Ahlul Bait Indonesia Umar Shahab, pimpinannya Syiah di Indonesia Umar Shahab, suruh ngomong bagaimana akidahmu. Apa jawabnya Umar Shahab? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu perwujudan Allah di muka bumi. Coba Bapak. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah sampai akhirnya geleng-geleng. Ali katanya jadi perwujudan Allah di muka bumi. Itulah kesesatan akidah Syiah. Tapi aneh, ustadznya CMM dukung Syiah. Astagfirullah. Naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Syekh Adnan Arar, beliau ini muridnya Syekh Abdul Nasiruddin Albani rahimahullah, pakar hadis. Jadi kata Syekh Adnan Arar, Islam dengan Syiah itu beda. Yang pertama, menurut Islam, para sahabat Nabi SAW adalah sahabat terbaik Nabi. Sebagaimana Rasulullah memberikan pujian, qala Rasulullah SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Menurut Syiah, para sahabat Nabi SAW adalah musuhnya Nabi. Ini kan fitnah gitu, yang dikembangkan oleh orang-orang Syiah. Islam meyakini Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati sahabat Nabi dengan Ahlul Bait, dengan keluarga Nabi. Sementara orang Syiah menyatakan mereka para sahabat saling membenci sesama mereka. Itu keyakinan orang Syiah. Yang ketiga,
Islam mengajarkan mereka para sahabat Rasulullah saling membantu sesama mereka. Tapi menurut Syiah, para sahabat saling menentang antara satu dengan yang lainnya. Islam, Yaumil Jum'ah, pada saat hari Jum'ah Rasulullah sedang melaksanakan ibadah haji. Pada saat di padang Arafah, sambil menunggu terbenamnya matahari, Rasulullah masih di atas kendaraan ontanya. Turun wahyu yang terakhir, surah Al-Maidah ayat 3 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu, wa raditu lakum Islam madinah, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Menurut Islam, Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Tapi menurut Syiah, Islam belum sempurna. Yang menyempurnakan Islam adalah imam-imam Syiah. Bahkan keyakinan orang Syiah, kaulnya, perkataan imam Syiah itu disetarakan dengan qaul Allah Ta'ala wa qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu, Pak. Ya. Makanya ini tadi sudah saya sampaikan ini, Pak. Syekh Abdullah Jibrin ini kibar ulama Saudi ya. Apakah bisa orang Syiah dihukumi murtad? Dan kata beliau, Pak, jadi muslim aja belum kok dihukumi murtad. Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, Allahumma yarham. Beliau ulama Mesir. Terakhir beliau berdomisili di Qatar. Pada saat itu Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ditugaskan oleh lembaga internasional dunia Islam untuk melakukan takrib, pendekatan antara Sunni dan Syiah, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Akhirnya apa, Pak? Ternyata Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dikadali itu, Pak? Dibohongi oleh ulama-ulama Syiah Iran. Akhirnya Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengeluarkan fatwa Syiah kafir. Jangankan ustadz kita yang di Malang, Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi aja terhipnotis, ya kan? Sampai akhirnya terakhir 10 tahun beliau melakukan takrib pendekatan antara Sunni dan Syiah, ternyata tidak berhasil. Akhirnya saya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengeluarkan statement, jangan panggil mereka Hizbullah. Hizbullah itu yang dipimpin oleh Nasrullah, Hasan Nasrullah yang ada di Lebanon, milisi Syiah yang didukung oleh Iran di Hizbullah Lebanon. Kata saya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, beliau menyatakan mereka selayaknya digelar Hizbus Syaitan, bukan Hizbullah tapi Hizbus Syaitan, dan Allah tidak ada kaitan dengan mereka. Ini, Pak, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana fatwa Muhammadiyah dari Majelis Tarjih Muhammadiyah? Ini 4 tolok ukur Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang pertama, hanya Nabi Muhammad SAW yang maksum. Sementara orang-orang Syiah Rafidhah menyatakan imam Syiah maksum. Coba. Berarti Pak, menurut Tarjih Muhammadiyah dan pimpinan pusat Muhammadiyah, majelis jadi Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, berarti Syiah masuk kategori sesat karena dia mengakui imam-imamnya maksum. Sementara kita Ahlus Sunnah menyatakan yang maksum cuma satu, siapa? Rasulullah SAW. Fatwa Tarjih Muhammadiyah dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, jabatan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dipilih oleh umat sah menurut Muhammadiyah. Sementara imam Syiah menurut orang-orang Syiah, Abu Bakar, Umar, Utsman kafir, tidak berhak menjadi khalifah. Berarti ini bertolak belakang dari Muhammadiyah, ya kan? Nah ini. Yang ketiga, menolak kultus individu. Juga atas Ali dan keturunannya, semua sahabat Nabi adalah terhormat. Sementara Syiah kultus, hulu berlebihan terhadap Ali dan keturunannya.
Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ini. Kemudian yang keempat, menerima Al-Quran dan As-Sunnah makbulah sebagai sumber ajaran Islam, dan tidak hanya hadis dari jalur Ahlul Bait saja, jadi jalur Ahlul Bait Nabi. Sementara Syiah ini Pak, Al-Quran wajib dirubah. Itulah yang sering disebut tahrif Al-Quran. Itu jadi pijakan orang-orang Syiah. Nah, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kan era digital Pak. Jadi ini sistem Dajjal yang asli belum muncul, tapi sistem Dajjal sudah ada. Apa? Yaitu sekarang kata Rasulullah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun, akan datang kepada kalian masa-masa yang penuh tipu daya. Artinya tahun-tahun yang penuh penipuan. Artinya zaman hoax. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Itulah Dajjal, sistem Dajjal. Nah sekarang lucunya zaman sekarang, orang yang mencaci maki sahabat dan istri Nabi harus didukung sepenuhnya. Yang tadi ada beberapa ustadz di Malang itu harus didukung. Yang mencaci maki harus didukung sepenuh hati. Sementara orang yang mencintai para sahabat dan istri Nabi diberi stigma Wahabi. Benar Pak? Ini. Jadi kalau kita mencintai sahabat dan istri Nabi dikatakan Wahabi. Sementara yang mencaci maki sahabat dan istri Nabi wajib didukung. Kita harus adil. Bahkan sampai di ayat-ayatnya dilakukan ini, kita harus diperintah untuk adil. Ya Allah, kok kebelet sih kepingin diterima oleh orang Syiah, sementara orang Syiah mengkafirkan Ahlus Sunnah. Astagfirullah. Pak, Bapak, Ibu, sebagai penutup karena waktunya habis, mohon maaf, jangan suudzon dulu Pak ya, terutama yang tengah itu, jangan suudzon dulu. Yang sebelah saya itu, yang tengah itu belum jadi wakil presiden, belum. Beliau masih jadi ketua Majelis Ulama Pusat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya diberi amanah sampai hari ini jadi ketua Aliansi Nasional Anti Syiah wilayah Jawa Timur sampai sekarang. Kemudian ketua Dewan Suronya itu Habib Ahmad Zain Al-Kaf, Allahumma'yarham, sudah meninggal beliau. Itu jadi ketua Dewan Suro. Ini pakarnya yang paham tentang Syiah, ulama Indonesia yang paham tentang kesesatan Syiah. Beliau sudah meninggal. Bahkan saya sampai dikasih sebelum meninggal itu saya diminta ke rumahnya, ya kan? Itu di rumahnya di kawasan Ampel, Jalan Pertukangan, Surabaya. Itu saya sampai dikenang-kenangan beliau, yaitu etol. Ustaz Andri ini tak kasih etol untuk perjalanan ke Malang. Nah ini itu kartu etol sampai sekarang saya simpan itu. Bahkan sebelum meninggal bulan Ramadan, beliau meninggalnya pas 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu telepon saya, Ustaz Andri, doakan saya masuk ICU. Tidak tahunya besoknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau Pak, saya diajak oleh Habib Zain Ahmad Al-Kaf, Allahumma'yarham, untuk menemui ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta. Saya diajak oleh beliau, Ustaz Andri, ayo kita ke ketua MUI. Alhamdulillah, lahirlah buku ini Pak. Lahirlah fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, Syiah bukan Islam. Ini. Bahkan alhamdulillah lembaga kami Aliansi Nasional Anti Syiah, dulu saya undang di Masjid Manarul Islam Sawu Jajar, mengeluarkan buku bahaya Syiah terhadap akidah dan NKRI, dan alhamdulillah sudah dibaca oleh Badan Intelijen Negara dan dibaca oleh Presiden kita. Makanya jangan kaget di grup-grup WA, loh kenapa ketika Ali Khomeini mati Presiden Prabowo tidak mengucapkan bela sungkawa? Karena Presiden Prabowo sudah baca ini Pak. Ini dari kita. Kenapa? Syekh Muhammad Khatib Arimi, ulama-ulama Timur Tengah
mengeluarkan fatwa Syiah senjata baru Amerika untuk melemahkan dunia Islam. Apa yang terjadi? Sebelum tahun 2018 memfasilitasi 3.000 pemuda Syiah Iran dan Afghanistan. 250 ditaruh di Balikpapan. 2.750 pemuda Syiah Iran Afghanistan ditaruh di Makassar. Alhamdulillah qadarullah saya diundang Pertamina Balikpapan, Masjid Istiqomah. 10 hari safari dakwah. Alhamdulillah di tengah-tengah safari dakwah yang saya lakukan itu, alhamdulillah saya minta tolong panitia untuk mengantarkan tempat penampungan 250 pemuda Syiah Iran yang difasilitasi oleh CIA Amerika. Alhamdulillah saya datang ketemu dengan penanggung jawabnya. Pak, siapa yang bangun gedung semewah ini? Amerika, Ustaz. Siapa yang mensupport konsumsinya? Australia, Ustaz. Akhirnya saya tidak meneruskan pertanyaan, saya cari rumah penanggung jawabnya. Alhamdulillah ketemu. Pak, kira-kira kalau saya tanya di sana itu banyak alat penyadap. Akhirnya saya tanya, Pak, kira-kira endingnya apa? Ustadz, Amerika akan memaksa Indonesia untuk menerima 3.000 pemuda Syiah Iran dan Afghanistan. Tujuannya apa? Tahun 2018 akan terjadi revolusi Syiah di Indonesia, termasuk dipimpin oleh Jalaluddin Rahmat sama Umar Sahab, termasuk Ali Mahdi Jember, Haidar Bakir Mizan, semuanya. Alhamdulillah, wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Iran chaos. Chaos Pak, Iran. Kenapa? Pendanaan Iran lebih banyak disebarkan ke luar negeri, termasuk Indonesia. Waktu itu yang terima Mulyono dapat fulus dari Iran. Makanya duta besar Iran datangnya bukan ke Presiden Prabowo, datangnya ke Solo. Makanya banyak grup-grup WA yang kecewa. Kenapa kok datang ke Mulyono, duta besar Iran? Nah, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya waktu itu dibantu oleh Intel Kodim dan Polresta Malang untuk memantau pergerakan Syiah di Malang Raya. Alhamdulillah. Akhirnya begitu Iran chaos, alhamdulillah Allah gagalkan revolusi Syiah Iran di Indonesia tahun 2018. Gagal, Pak. Makanya insya Allah tanggal 25 ini, tanggal 26 hari Ahad ini, insya Allah ada Rakernas, ya, rapat kerja nasional pengurus Aliansi Nasional Anti Syiah seluruh Indonesia. Insya Allah akan mencoba untuk memberikan pencerahan terhadap umat ini, ya kan? Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya Iran Syiah itu kabut gelap bagi bangsa Arab dan Islam. Saya kira gitu karena waktunya habis. Insya Allah bulan depan